Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemadi Prasetya, NIM 1905120401 dari Prodi Teknik Informatika 2019A. Di video ini saya akan mensimulasikan jaringan komputer dengan studi kasus jaringan di SMA Negeri 1 Tambakboyo. Selanjutnya, deskripsi SMA Negeri 1 Tambakboyo sedang membutuhkan suatu sistem jaringan komputer untuk kebutuhan di sekolah tersebut. Sekolah ini ingin membuat jaringan yang berada di ruang lab komputer, perpustakaan, lobi, dan ruang kantor agar bisa saling terhubung dari satu PC ke PC yang lain. Sekolah ini juga membutuhkan server yang dapat menangani pengiriman email dari satu user ke user yang lain, dan juga membutuhkan server yang dapat menangani pengiriman file atau pengunduhan file dari server. Sekolah tersebut juga menginginkan bahwa setidaknya terdapat 3 akses point yang dapat dihubungkan secara nirkabel, yaitu ada 2 akses point di lobi dan 1 ada di perpustakaan. Dan yang terakhir, sekolah ini menginginkan agar setiap device dapat terhubung ke web server untuk menjelajahi internet. Selanjutnya, skenario percobaannya. Jaringan yang dibuat untuk sekolah ini merupakan jaringan komputer yang masing-masing device pada jaringan ini dapat saling berkomunikasi. Terdapat beberapa ruangan di dalam sekolah yang akan diinstalasikan jaringan komputer di dalamnya. Seperti ruang kantor ada 3, yaitu ruang capsek, ruang operator, dan ruang guru. Ruang lab komputer ada 2, yaitu lab 1 dan lab 2. Ada lobi, perpustakaan, dan server, dan yang lainnya. Jaringan ini menggunakan 4 buah router yang masing-masing router terhubung ke router lainnya, dibuat dengan topologi ring. Pada router 1 terhubung dengan 2 switch, yaitu switch lab 1 dan switch lab 2. Switch lab 1 terhubung dengan 9 PC di lab 1 dan switch lab 2 terhubung dengan 9 PC di lab 2. Di sini. Pada router 2 terhubung ke 2 switch, yaitu lobby dan perpustakaan. Ruang perpustakaan memiliki 1 DHCP server untuk pembagian IP secara otomatis, 2 PC perpus, 1 akses point, dan juga laptop. Pada lobby terdapat 1 DHCP server dan 2 akses point untuk siswa yang ingin mengkoneksikan laptop dan smartphone sendiri untuk terhubung ke jaringan. Di sini. Kemudian router 3 khusus digunakan untuk server-server yang ada di sekolah tersebut. Masing-masing server dihubungkan ke switch. Terdapat 4 buah server, yaitu server DNS, web server, FTP server, dan mail server. Di sini ruang servernya. Kemudian router 4 dihubungkan dengan 4 switch. 1 switch sebagai penghubung dengan router dan sebagai penghubung dengan 3 switch, yaitu switch ruang capsek menuju 1 PC ke capsek, switch ruang operator menuju 2 PC operator, dan switch ruang guru menuju 6 PC ruang guru. Jadi di sini switch 1 sebagai penghubung antara router dan switch lainnya, dan ini switch untuk capsek, ruang operator, dan guru. Selanjutnya kita masuk ke langkah percobaan dan pengujian. Berikut merupakan skenario jaringan yang digunakan di sekolah SMA Negeri 1 Tambakboyo. Ini adalah skemanya. Kemudian langkah percobaannya: 1. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP, gateway, router, IP address, PC netmask, PC, dan gateway. Kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini sudah membuat langkah yang pertama, yaitu setting IP, gateway, router, IP address, PC, dan netmask, dan gateway. Di sini sudah disetting. Default gateway-nya DNS sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Kemudian langkah yang kedua, ketika sudah selesai poin 1, masuk ke desktop config routing, RIP isikan network routing RIP seperti gambar di bawah untuk semua router. Jadi kita masukkan RIP-nya, karena di sini
kita menggunakan routing dynamic ya. Untuk router pertama sesuai gambar kita isikan dengan 52.0.0.0 kemudian add, kemudian 53.0.0.0 kemudian add, kemudian 192.168.51.0 kemudian add. Sudah selesai untuk router 1 RIP-nya. Kemudian router 2 saya buka semuanya terlebih dahulu agar enak di settingnya. Router 2 kemudian kita isikan RIP-nya dengan 10.0.0.0 kemudian add, 52.0.0.0 kemudian add, 65.0.0.0 kemudian add. Router 2 juga sudah selesai. Kemudian router 3 kita setting RIP-nya, kemudian tambahkan 23.0.0.0 kemudian add, kemudian 53.0.0.0 kemudian add, kemudian 64.0.0.0 kemudian add. Router 3 sudah selesai. Kemudian router 4 kita setting RIP-nya 10.0.0.0 kemudian add, kemudian 64.0.0.0 kemudian add, kemudian 65.0.0.0 kemudian add. Sudah selesai semuanya. Setelah selesai poin 2, setelah itu masuk ke tab CLI pada setiap router, kemudian ketikkan no auto summary version 2. Ini bertujuan agar RIP-nya version 2 menjadi versi 2. Di sini kemudian di CLI-nya no auto summary version 2. Sudah selesai di router 1, kemudian router 2 CLI-nya no auto summary version 2. Kemudian di router 3 juga sama, no auto summary enter version 2. Kemudian di router 4 di CLI-nya no auto summary version 2. Oke, sudah semuanya. Kemudian agar konfigurasi routing tersebut kita tersimpan, caranya dengan masuk ke config global setting save. Sekarang kita save semua router yang kita setting tadi di global setting save, global setting save, global setting save. Di router satunya kita save, kemudian router 2 juga kita save, kemudian router 3 juga kita save, kemudian router 4 juga kita save. Untuk melakukan restart dan meload konfigurasi semua device dengan menekan shortcut Alt+S atau menekan tombol power cycle. Kemudian kita restart jaringannya dengan di sini kalian bisa menekan Alt+S, ini namanya power cycle device, kemudian klik yes. Kita tunggu. Ini menggunakan routing dynamic ya, agar kita mudah men-settingnya, tidak mengkhususkan, jadi dinamis. Kalau ada yang satu yang putus, jadi langsung bisa mencarinya dengan dinamis. Kita skip saja. Oke, jaringannya sudah hijau semua.
Oke, kita sudah menyelesaikan langkah kelima. Sekarang kita ke langkah keenam. Pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP versi 4 ke ICMP. Kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC10, kemudian PC1 ke web server, kemudian PC1 ke PC Guru 1. Sekarang kita mode simulasi, kemudian kita show all known, kemudian edit filter ke ICMP saja, kemudian kita kirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC10, kita amati dan sudah lancar saat ini. Kemudian kebalikannya juga sudah lancar. Oke, successful. Berarti di sini sudah selesai. Routingnya juga belum kita coba. Kemudian dari PDU, simbol PDU dari PC1 ke web server. Dari PC1 ke web server. Di sini routingnya sudah mulai bekerja. Kemudian kita amati. Oke, sudah. Di sini seharusnya silang ya. Karena ini baru mendapatkan ARP-nya. Kita ulangi lagi. PC1 ke web server. Seharusnya ini sudah baik jaringannya. Sudah lancar. Oke. Kebalikannya. Berarti routing yang kita buat tadi sudah berjalan dengan baik. Ini akan successful. Oke. Kita selanjutnya ke langkah selanjutnya, PC1 ke PC Guru 1. PC1 ke PC Guru 1. Di sini kemudian kita jalankan. Di sini routing dinamik akan bekerja. Dia ke atas ke router 3 dulu, kemudian ke router 4. Kemudian di sini seharusnya ya, karena baru mendapatkan ARP-nya. Kemudian kita ulangi PC1 ke PC Guru 1. Seharusnya ini sudah berjalan lancar. Oke. Di sini switch akan mencari IP-nya PC Guru 1, kemudian dikembalikan dan routingnya dinamik sudah bekerja dan akan successful. Oke, sudah selesai semua. Langkah selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 6, kembalikan mode ke real time lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 6, lalu amati hasil penelusuran routernya. Sekarang kita kembali ke mode real time. Dari PC1 kita ke desktop, command prompt, kemudian tracer. Dari PC1 ke PC10 192.168.51.65. Sekarang kita tracer dan trace-nya komplit. Jadi dia melewati routernya, kemudian router akan mencari IP mana yang sesuai dengan PC10. Oke, dari PC1 ke PC10, kemudian dari PC1 ke web server, kemudian ke Guru 1. Di sini tracer web server IP-nya 23 tracer 23.23.51.1. Oke, trace komplit. Di sini dari router 1 kemudian menuju router 3, kemudian baru mencari IP-nya. Oke, trace komplit. Kemudian kita tracer ke PC Guru 1 10.10.51.4. Oke, trace komplit dari routernya, dari router 1 kemudian 512 itu ke router 2, kemudian ke router 4, baru mencari IP-nya PC Guru 1 yaitu 10.10.514. Oke, dan trace komplit. Kita sudah selesai dengan langkah ke-7. Setelah selesai poin 7,
Selanjutnya setting setiap akses point pada port 1 SSID channel dan metode autentikasi keamanan WPA2 PSK seperti pada gambar berikut. Sekarang kita setting akses pointnya, kemudian port 1 WPA2 PSK, passwordnya lobby 123 dan SSID nya lobby 1. Oke, sudah selesai settingannya. Kemudian wireless AP2, kemudian port 1 WPA2 PSK, kemudian lobby channelnya 6, lobby 234 passwordnya, dan lobby 2. Sudah selesai. Dan kemudian di AP3 port 1-nya kita isikan juga WPA2 PSK, ini di perpus, jadi passwordnya perpus 123 dan channelnya 1 saja di perpus. Oke, setelah selesai dengan poin 8, kita setting setiap server DHCP dengan IP server secara statik sesuai dengan gambar berikut. Sekarang kita menggunakan server DHCP untuk IP-nya secara otomatis. Kita setting dengan device Ethernet 0 dengan statik 10, IP-nya 10.11.51.253. Ini gateway-nya. Ini DHCP lobby, ini DHCP purpose. Ini langkah ini sudah ya. Yang selanjutnya itu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti berikut. Ini baru mengatur IP-nya di DHCP, kemudian atur DHCP servernya seperti berikut. Di sini sudah saya lakukan 10.11.51.254, 23.23.515 untuk DNS-nya agar bisa terhubung ke server DNS server. Kemudian kita save. Kemudian ini DHCP purpose juga sudah. Kemudian langkah selanjutnya aktifkan semua device yang menggunakan alamat IP dari DHCP server dengan cara config DHCP. Kemudian on-kan. Di sini yang menggunakan DHCP hanya lobby dan purpose. Di sini saya akan on-kan semuanya. Sekarang di sini di global setting kita DHCP on-kan dan secara otomatis akan resolve IP secara otomatis, dan di sini sudah ada 10.11.51.254 dan DNS-nya juga sudah tersetting. Dan di wireless-nya jangan lupa di DHCP juga on-kan dan sudah selesai. IP-nya 129 ya. Dan di laptop selanjutnya, laptop 2 wireless DHCP 10.131 dan settingnya juga DHCP on-kan. Kemudian ini juga DHCP on-kan dan setting juga DHCP. Smartphone juga DHCP on-kan dan wirelessnya DHCP. Jadi DHCP server ini berfungsi sebagai IP secara otomatis. Jadi penyedia IP secara otomatis, jadi kita tidak usah men-setting satu-satu. Sudah DHCP semua, di purpose juga DHCP. Ini juga DHCP. Kemudian PC purpose juga DHCP. Ini juga DHCP. Kemudian laptop purpose juga DHCP, on-kan semua DHCP-nya. Ini juga sudah. Sekarang setelah selesai poin 11, kita setting server agar setiap device dapat terhubung ke web server, DNS server, FTP server, dan juga mail server. Uji salah satu device dengan melakukan ping ke server tadi. Oke, kita uji dengan PC 1 saja. Ini sudah kebanyakan ya, jangan dari PC 10 saja. Command prompt, kemudian ping. Kita akan ping server web terlebih dahulu, yaitu 23.23.51.1. Apakah sudah berhasil? Oke, paket send 0% loss berarti sudah berhasil. Kemudian ping
23.23.51.4 ke FTP. Request timeout terlebih dahulu karena mendapat ARP-nya terlebih dahulu ya. Ini juga sudah berhasil. Kemudian ping mail servernya 23.23.23 maaf 51.6. Kita ping juga. Ini juga akan request timeout karena mendapatkan ARP-nya. Kemudian sudah berhasil. Kemudian ping DNS servernya 23.51.5 dan enter. Request timeout seperti biasa mendapatkan ARP-nya, kemudian akan berhasil. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke langkah 13. Selanjutnya nyalakan service HTTP di web server. Web server selanjutnya edit file index HTML sehingga seperti ini. Kita ke web servernya terlebih dahulu, kemudian service HTTP ini seharusnya sebelum defaultnya off, kita on kan. Ini juga off, kita on kan. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, kita ke edit file index HTML-nya dengan script berikut agar tampilan tidak bawaan dari Cisco ya. Kita copy saja. Kita copy, kemudian kita pastekan di index HTML ini, kemudian edit, kita pastekan di sini, kemudian kita save. Oke, yes. Selanjutnya pilih salah satu device untuk pengujian, kemudian buka aplikasi web browser dari tab desktop web browser, lalu jalankan URL 23.23.51.1. Jika berhasil maka tampilannya akan seperti gambar berikut. Oke, kita coba di device random, kita ke PC5 saja, kemudian di desktop ke web browsernya, kita akan uji web servernya, kemudian 23.1, kemudian go. Apakah sudah berhasil? Request timeout terlebih dahulu, kita go lagi. Oh, salah, maaf. 23.51.1 kita go. Oke, sudah berhasil. Tampilannya juga seperti itu ya. Kita coba lagi di device lain karena belum jelas ya tadi saya nampilkannya. Ke pencet X. Ini juga akan request timeout karena baru mengkoneksikannya ya. Kita coba lagi, go. Ini sepertinya DNS-nya belum tersetting karena sudah ya. Oke, sudah selesai, sudah muncul. Ini juga sudah sesuai tampilannya. Web ini telah untuk percobaan praktek saya SMA Negeri 1 Tambabayo. Setelah selesai dengan poin 15, agar setiap device pada jaringan komputer sekolah ini juga dapat saling mengirim file. Untuk itu diperlukan FTP server agar file dapat diunggah dan juga diunduh. Nyalakan service FTP di FTP server, kemudian buat username dan password seperti gambar berikut. Oke, sekarang kita ke FTP server agar bisa mengunggah dan mendownload file. Kita FTP, jangan lupa on kan. Di sini on kan, seharusnya off. Dan kita buat username-nya ujftp dan passwordnya ujftp, dan kita centang delete rename list ini, kemudian add. Kalau sudah ada, save. Oke, kita sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya, setelah selesai dengan poin 16, selanjutnya pilih salah satu device buat file .txt di desktop text editor, kemudian save dengan nama sma-code.txt dengan isi file seperti gambar berikut. Sekarang kita buat file terlebih dahulu di random PC ya. Kita buat ke PC 4 saja.
buat ke PC4, kemudian ke desktop, file text editor, kemudian file new. Ini sudah buat new, tidak usah. Ini adalah SMA ku, kemudian file save dengan smaku.txt. Oke, kemudian cek file tersebut sudah tersimpan di device tersebut atau belum, dan menjalankan perintah dengan menjalankan perintah di cmd ketik dir. Oke, kita ke cmd command promptnya kita ketik dir. Apakah sudah selesai? Di sini SMA aku sudah terdaftar. Kemudian buat koneksi ke FTP server dengan 231.23.23.514, kemudian masukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, lalu unggah file tadi ke FTP server menggunakan perintah put nama file tadi dan ekstensinya tadi, lalu pastikan file sudah terunggah dengan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Oke, sekarang kita koneksikan ke FTP servernya. Di sini kita FTP 23.23.51.4 karena alamatnya, maaf, FTP bukan FRP 4. Oke, sudah masuk. Kita masukkan username-nya uji FTP, kemudian passwordnya juga uji FTP. Oke, kita sudah login, kemudian FTP kita put, kita letakkan ke server smaku.txt. Sudah selesai. Kemudian dir, kita lihat di sini juga sudah selesai, ada smaku.txt. Berarti sudah masuk ke FTP servernya. Sekarang pada device lain buat koneksi seperti poin 19, kemudian unduh file dengan mengetik get pada command prompt device yang terhubung dengan FTP server. Get nama file tadi yaitu smaku.txt. Sekarang kita ke device lain random saja, di tadi PC4, sekarang PC2. Kita get, di sini kita buat FTP-nya terlebih dahulu 23.23.51.4, misalnya uji FTP, kemudian passwordnya uji FTP. Oke, sudah selesai. Kemudian kita get smaku.txt. Oke, sudah selesai. Saatnya kita ke langkah selanjutnya. File yang sudah terdownload di device lain kita coba buka dengan aplikasi text editor. Oke, selanjutnya kita dir terlebih dahulu ya. Sudah masuk atau belum? Oke, sudah masuk. Wait terlebih dahulu, kemudian dir. Oke, di sini sudah ada smaku.txt. Untuk lengkapnya kita text editor, open, kemudian smaku. Oke, ini adalah smaku, sudah selesai. Kemudian setelah selesai dengan poin 21, agar mudah mengingat alamat IP, kita daftarkan IP website tersebut ke DNS server, aktifkan service DNS dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut dengan klik DNS server service DNS. Oke, kita ke DNS server agar IP-nya tidak lagi bernomor seperti itu. Kita ke DNS server, kemudian service, aktifkan DNS, sebelumnya off, kita on kan, dan kita buat di sini namanya smatb.com, addressnya kita ke arahkan ke web servernya, kemudian kita save. Selanjutnya kita juga buat www.smatb seperti gambar ini ya, dan juga FTP nya ini mail nanti saja. Oke, kita sudah buat. Pilih device dan buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL smatb, kemudian DNS lookup FTP nya, kemudian untuk mengetahui resolve domain ftp.smatb.com, kita juga bisa buat koneksi ke FTP server dengan ftp.smatb.com, diketik di command prompt. Oke, kita coba akses dengan smatb.com di web browsernya. smatb
Oke, kita sudah selesai di sini. Kemudian www ini si name-nya dari smatby.com ya. Oke, juga sudah berhasil. Selanjutnya nslookup ftp smatby.com. Di sini kita nslookup ftp.smatby.com. Oh maaf, smta nslookup ftp.smatby.com. Oke, sudah selesai, juga sudah komplit ya, sudah ada ini addressnya sudah muncul. Kemudian kita juga bisa membuat koneksi FTP server dengan ftp smatby.com. Oke, kita buat koneksinya ftp.smatby.com. Oke, sudah selesai. Di sini username-nya uji FTP dan uji FTP. Oke, kita sudah bisa kita juga sudah bisa membuat koneksinya ke FTP melalui domain ini ya. Oke, selesai. Setelah selesai poin 23 agar dapat saling mengirim dan menerima email, maka kita akan memanfaatkan mail server. Langkah awalnya yaitu dengan menambahkan entry DNS mailtby.com pada DNS server seperti gambar berikut. Oke, kita ke DNS server dan kita cek emailnya, mail.com-nya DNS. Di sini kalian juga bisa membuatnya dengan mengetikkan mailtby.com dan 2323516 ini mengarahkan ke mail server. DNS ini tipenya Aricode ya, Aricode semua kecuali ini Sinem ini anaknya dari smatby.com. Oke, sekarang kita lakukan nslookup mailtby.com. Kita nslookup terlebih dahulu dari pc3, kita random aja nslookup mailtby.com. Apakah sudah terresolve? Oke, sudah terresolve. Sekarang pada mail. Oke, setelah selesai dengan langkah 25, sekarang kita ke 26. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Icon plus untuk menambah akun, icon main untuk menghapus, dan isi yang lainnya seperti gambar berikut. Oke, kita isi email servernya, email, kemudian di sini kita hapus dulu, kemudian isikan sesuai gambar. mailtby.com juga sudah kita set. Kemudian isi gema dan password juga gema. Kita plus, kemudian dui. Passwordnya juga dui. Kita plus juga. Kita tambahkan ya. Sekarang pada salah satu device konfigur aplikasi email client dan coba mengirim email dari salah satu akun tersebut ke email akun lainnya di aplikasi email pada device tersebut. Device desktop, email konfigur seperti gambar berikut. Oke, kita ke device PC1, kita ke email, kemudian kita hapus dulu ininya, kita konfigur email dan ini gema@mailtby.com, kemudian isikan mailtby.com dan username passwordnya juga samakan dengan tadi ya. Kita save. Sekarang untuk menulis pesan masuk ke aplikasi email Kompos, isi penerima email dan juga isi email. Untuk mengirimkan pesan klik tombol send seperti gambar berikut. Oke, kita kirimkan pesan ke Dwi ya. Sekarang kita Kompos to Dwi at mailtby.com.
kemudian pesan baru, kemudian ini pesan dari Gema. Send. Oke, sudah selesai. Kita bisa melihatnya di bawah. Send sukses. Pada device yang email dituju, lakukan pengecekan apakah email yang dikirimkan sudah terkirim. Untuk menerima email, maka klik tombol receive. Jika sudah, maka reply email tersebut dengan klik tombol reply. Oke, kita ke PC2. PC2 kita ke email. Kemudian ini pesan dari Gema. Kita hapus dulu ya, ini sudah lama. Kita ke receive. Oke, kita sudah menerima pesan dari Gema ya. Ini pesan dari Gema dan ini tanggalnya juga sudah tertampilkan. Receive mail sukses. Oke, sekarang kita reply ini. Kita reply, kemudian isikan halo Gema dan kita send. Oke, sudah send successful. Sekarang kita ke PC1 lagi. Kita ke email dan reply. Ke receive, maaf, ke receive bukan ke reply ya. Ini pesan halo Gema, ini pesan dari Dwi tadi ya, akun Dwi, receive mail successful. Kemudian kita coba cek di device yang di reply kembali apakah reply sudah masuk atau belum. Oke, sudah selesai ya praktikumnya. Oke, sekian dari simulasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.